Ini boleh dikatakan menjadi 4 pilar ya, teologi, kristologi dalam syahadat. Berbicara tentang bagian kedua dari syahadat para rasul, ini kita akan bicarakan tentang 4 hal ini. Dan kita akan lebih melihat yang kuadran yang pertama sebelah kiri atas. Inkarnasi, keilahian manusia. Bagaimana Allah yang ilahi masuk ke dalam manusia. Dan frasa ini yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. 2 subjek yang bekerja di situ. Di atas subjek itu adalah Allah melalui Roh Kudusnya. 2 subjek yang kita ungkapkan itu dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Pertanyaannya, apa peran Roh Kudus dalam peristiwa inkarnasi? Dan bagaimana Maria berperan dalam peristiwa inkarnasi? 2 boleh katakan dilihat dari 2 sisi. Kemudian nanti bertemu dalam 1 pribadi. Maria menampilkan sisi kemanusiaan, Roh Kudus menampilkan sisi keilahian. Lihat Bapak Ibu bagaimana gereja menjawab tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Nanti Bapak Ibu akan lanjut historitas penebusan, mulai dari Yesus lahir ke dunia, berkarya, wafat, disalibkan, itu lanjutnya. Kemudian kemenangan Paskah dan sampai nanti pada pernyataan yang naik ke surga, berbicara tentang otoritas surgawi. Yesus yang adalah Allah masuk melalui peristiwa inkarnasi ke dalam kemanusiaan, berkarya melaksanakan tugas penebusan dengan program utamanya adalah menegakkan kerajaan Allah. Dan dalam peristiwa menegakkan kerajaan Allah itu dia mengalami yang namanya sengsara, wafat, dan kembali menunjukkan otoritasnya sebagai dia adalah bagian dari Allah Tritunggal itu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan pertengkaran Yesus dengan orang Farisi. Bagaimana mungkin engkau pernah melihat Adam, padahal umurmu baru belum sampai 35, Yesus wafat 33 tahun ya. Dan dia mengatakan saya sudah melihat Abraham. Bagaimana mungkin? Dia telah mengatakan. Apa dikatakan Yesus? Dia berbicara tentang praeksistensi, keberadaannya sebelum segala sesuatu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, bahkan sebelum ada. Karena apa? Ketika mencipta, aku ada bersama dengan dia. Maka dalam kitab Kejadian, ketika Allah berfirman, jadilah segala sesuatu diciptakan oleh karena firman kata Yohanes bab 1. Firman yang menjadi manusia, yang dalam istilah teologis disebut dengan Sang Logos, Sang Sabda. Nanti Bapak Ibu akan melihat nanti perjalanannya. Next. Nah, kita akan berbicara di sini. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus. Ya, ini bagian yang akan kita lihat. Ya, bagaimana Roh Kudus sebagai motor penggerak kehidupan beriman saat ini. Ya, ini yang bagian ketiga. Ya, aku percaya akan Roh Kudus. The next. Ini baru struktur ya Bapak Ibu sebelum masuk ya. Lanjut. Nah, ini bagaimana kalau saya mau sintesakan 3 dimensi, boleh dikatakan seperti itu ya. Yang kita kenal dengan kepercayaan akan Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra. Ketiga bagian syahadat ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Dan itulah yang kemudian kita ungkapkan dalam kesatuan aku percaya kita. The next. Dan terhadap pernyataan ini, Bapak Ibu, kalau aku percaya jangan lupa sebut dengan kata amin. Itu penting sekali. Karena amin menyatakan ya, aku percaya, ya, aku menerima. Ya. Dengan mengucap syahadat itu. Ya. Maka itu begitu penting. Makanya ketika orang dalam arti tertentu meninggalkan gereja, dalam arti tertentu kita sebut dia katakan murtad dari gereja. Untuk kembali ke gereja Katolik tidak perlu dengan baptisan, tetapi hanya kembali mengungkapkan iman kepercayaan itu sendiri. Apa yang diimani gereja, yang dirumuskan gereja sejak sudah dihidupi, tapi dirumuskan secara boleh dikatakan dalam konsili itu sejak dimulainya konsili
Kristologi pertama tahun 325 Konsili Nikea, dan boleh dikatakan definitif dengan penegasan kembali oleh Konsili Chalcedon pada tahun 451. Sebenarnya rumusan ajaran iman gereja sudah selesai. Orang tidak perlu berdebat lagi apakah Yesus sungguh Allah sungguh manusia. Itu sudah finish sebenarnya. Tinggal bagaimana kita menghayati, bagaimana kita mungkin katakan menjelaskanlah kepada orang lain. Sebenarnya di sini sudah finish, ya. Dan nanti kita akan melihat ajaran terkait dengan ini. Dan ini yang pelajaran kita sekarang, misteri inkarnasi. Sebenarnya berbicara tentang, aku percaya dia yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Kita berbicara tentang misteri inkarnasi, Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Dan berbicara juga ajaran atau dogma gereja tentang Maria. Dan di sini dikatakan yang dilahirkan oleh perawan Maria. Salah satu setelah ajaran Theotokos, Maria Bunda Allah, lalu muncul juga dogma tentang keperawanan Maria. Maria tetap perawan, ya. Baik ketika dia sebelum mengandung, saat melahirkan, bahkan setelah melahirkan Yesus, gereja meyakini dia tetap perawan, ya. Tetapi selalu saya tegaskan dari awal, semua ajaran dogma tentang Maria bukan untuk Maria, tetapi untuk menjawab tentang siapa Yesus Kristus. Semacam perisai bagi ajaran tentang kealahan Yesus. Yang perisai, maka gereja mengajarkan tentang siapa Maria demi mempertegas bahwa Yesus adalah Allah. Itu tujuan dogma Maria dalam gereja. Next. Nah, ketika berbicara tentang dia yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, saya sudah katakan tadi, dua kebenaran kredo yang mau ditegaskan, yang kemudian dirumuskan dan ditegaskan kembali, ya, dalam 4 konsili itu. Nikea dengan jelas melawan Arianisme dan mengutus Arius yang menyebut Yesus bukan Allah. Kalau sekarang ini Bapak Ibu orang berkata, mengajarkan, mengkritik gereja kekristenan bahwa Yesus bukan Allah, ketika Yesus dulu itu yang disalibkan itu bukan Tuhan tetapi itu dalam manusia. Ini ajaran itu jauh sebelum itu sudah ada dalam gereja. Dan gereja dengan tegas itu semua adalah tidak sesuai dengan iman. Ya, banyak sumber munculnya ajaran-ajaran yang disebut apokrif mungkin di sana, ya, ajaran-ajaran palsu. Tetapi di balik dua kredo, bagian yang ketiga dalam kredo yang dikandung dari Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dua pilar utama dan menjadi inti ajaran gereja bahwa Yesus sungguh Allah, sungguh manusia, tak terbantahkan. Dan kepercayaan bahwa Yesus sungguh Allah manusia ini adalah satu pribadi, dua kodrat. Pribadinya tak terpisahkan seperti yang diajarkan oleh Nestorianisme yang kemudian dikutuk dalam Konsili Chalcedon. Ya. Nanti kita lihat bagaimana ajaran Nestorius ini sendiri. Nah, dikandung, keilahian ditampakkan dengan mengungkapkan dikandung dari Roh Kudus. Gereja mengungkapkan bahwa Yesus, boleh katakan itu, ya. Kebetulan saat ini saya mengajar kristologi lagi di semester ini, di 2 semester itu di kampus tempat saya. Selalu saya katakan mahasiswa, saya membiasakan mereka, ingat, ketika kamu menyebut Yesus, sebenarnya kamu berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Tapi ketika kamu menyebut Kristus, Yesus Kristus, kamu sekaligus mengungkapkan iman, keilahian dan kemanusiaan Yesus. Kristus dari kata Mesias yang diurapi itu menunjukkan dia yang berasal dari Allah. Dia ilahi. Yang dinubuatkan oleh Yesaya, Immanuel, kini masuk ke dalam kemanusiaan melalui rahim perawan Maria. Kemudian lahir disebut dengan namanya Yesus. Seandainya dia lahir orang Jawa, kira-kira namanya siapa? Mungkin dia Selamat, bisa jadi. Tapi karena dia lahir di tanah sono, Yahudi sana, disebutnya namanya Yosua sama.
yakni Yesus. Artinya Allah yang menyelamatkan, membebaskan umatnya dari dosa. Nah, dia itu nama pribadinya. Makanya kamu pergi ke seperti di Amerika Latin, banyak yang bernama The Yesus atau nama Yesus. Kita sampai di Israel sana, orang Yahudi banyak yang bernama Yosua, Yesua. Sama itu artinya. Orang mengatakan kenapa? Karena itu adalah nama pribadi. Sebagai orang Yahudi diberi nama Yesus. Ya. Saya, tentu orang mengenal saya, di belakang saya, nama saya Tangkeliku, ini orang Toraja. Karena saya Toraja, kalau saya nggak lahir di Toraja, kalau seandainya saya marga, orang mengatakan, Romo dari mana? Saya marga Tang, makanya namanya Tangkeliku. Iya kan? Nah, ketika kita menyebut Yesus, berarti kita mengimani bahwa dia adalah manusia, seorang yang lahir berkebangsaan Yahudi, hidup di tanah Yahudi, makan seperti orang Yahudi, berpakaian seperti orang Yahudi, berperilaku sebagai orang Yahudi, karena dia adalah Yesus. Mas Yesus boleh dikatakan itu. Tetapi dia adalah Mesias, karena itu disebut Kristus. Yang kemudian dalam peristiwa kebangkitan nanti Bapak Ibu akan melihat orang mengatakan akhirnya pengakuan gereja yang pertama, dia adalah Kyrios, Tuhan. Kristus Kyrios, Kristus Tuhan, Mesias yang adalah Tuhan, yang sebagaimana dinubuatkan oleh Yesaya. Kemudian manusia, sisi kemanusiaan ditampilkan dalam dilahirkan oleh perawan Maria. Semua kemanusiaan Yesus, darah yang mengalir, yang tertumpah di kayu salib, rasa lapar yang dialami Yesus ketika dia berpuasa, rasa sakit yang dialami ketika dia dipukul, rasa sedih yang dia alami ketika dia menangisi Lazarus, diperoleh dari mana? Dari Maria yang mengandungnya. Kemanusiaannya diperolehnya dari Maria itu. Dan inilah kemudian nanti kita the next ya. Jadi memiliki tubuh darah itu diambil dari kemanusiaan Maria. Inilah yang kemudian menyatu next ya. Inilah yang kemudian menyatu nanti persatuan hipostatis. Kesatuan hipostatis hakikat. Ya. Boleh dikatakan kodrat ya. Dan ini menjadi penting dalam rumusan Nikea. Kalau kita baca syahadat panjang, ada satu kata yang tidak disebutkan dalam syahadat singkat, yang sehakikat. Itu kata itu penting sekali. Homousios, sehakikat dengan Allah. Itu jawaban untuk menjawab arianisme bahwa Yesus bukan Allah. No, dia sehakikat dengan Allah. Itu. Bagaimana kesatuan ini terjadi melalui peristiwa inkarnasi, keilahian, Roh Kudus dan kemanusiaan yang dibawa oleh Maria, lahir di dalam, terbentuk dalam pribadi, boleh dikatakan yang disebut dengan pribadi kedua dalam Trinitas itu, yakni Allah Putra. Nah, bagaimana ini mungkin terjadi? Disitulah gereja mengatakan inilah Roh Kudus yang bekerja di sana. Next. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus itu, selalu ditempatkan bahwa keselamatan itu selalu adalah murni inisiatif dari Allah. Allah yang pertama bertindak ya. Ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan diri digambarkan dengan ini ya. Bagi manusia seperti dikatakan manusia pertama itu Adam, hancur karena ketidaktaatannya, dan manusia tidak mampu dengan dirinya sendiri untuk sampai kepada keselamatan. Tetapi Allah kembali boleh katakan berinisiatif. Jadi ingat Bapak Ibu, keselamatan itu pertama-tama selalu dari pihak Allah. Makanya keselamatan itu adalah anugerah dan tawaran dari pihak Allah. Dan Allah selalu yang memulai. Saya masih ingat waktu saya pernah katakan di sini ya, teologi jabat tangan yang diajarkan kami oleh Romo Tom Jacobs. Allah selalu mengatakan mengulurkan tangannya. Tapi ketika orang berjabatan tangan, terjadi syalam, bersalaman, kalau ada pihak yang mau
menerima. Kalau tidak ada, tidak orang bisa bersalaman. Pada saat itu sama dengan Allah selalu mengulurkan tangannya dan dia terlebih dahulu. Manusia mau menyapa, mau mengenal. Kalau dia menyapa, keselamatan terjadi. Inisiatif pertama selalu dari Allah. Keselamatan itu tidak pernah diusahakan oleh manusia. Ya, selalu dikatakan di sini. Maka kelahiran Yesus bukan dikatakan ketika Yesus lahir bukan karena keinginan seorang manusia. Maka Yesus maka disebut. Nah, bagaimana mungkin Allah itu lahir? Karena kehendaknya, oleh karena Roh Kudus, teks. Ya, bukan keinginan seorang pria. Dan disinilah bagaimana Roh Kudus itu berkarya. Ini kekuatan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan disinilah Roh Kudus berperan dalam yang disebut dengan peristiwa inkarnasi. Ya. Roh Kudus itu mempunyai kekuatan, kuasa untuk menciptakan rahmat persatuan. Dan itu terjadi pada peristiwa inkarnasi. Bagaimana kemanusiaan keadilan menjadi satu? Itu karena rahmat persatuan, kekuatan Roh Kudus untuk menyatukan yang ilahi dan yang manusiawi. Karena kita percaya Allah mampu melakukannya, dan itu Roh Kudus bekerja di sana. Kemudian yang kedua, ingat kuasa kreatif, kuasa kreasio, kuasa untuk mencipta. Masih ingat kitab Kejadiannya ketika itu roh melayang-layang di atasnya. Dan dengan roh itu juga lah Tuhan meniupkan kehidupan, memberikan kehidupan. Dan dengan rohnya itu Tuhan juga mencipta. Roh Kudus punya kuasa untuk mencipta. Yang ketiga, kehadiran yang menaungi. Ini penting. Sama dikatakan tadi. Ya. Ini kalau kehadiran menaungi ini itu sama dengan nanti kita akan lihat konsepnya tentang sekinah. Kemuliaan Tuhan menaungi kemah suci. Ya, dalam kitab Keluaran. Dan sama persis ketika peristiwa Maria. Apa kata malaikat Gabriel? Bagaimana aku mungkin mengandung karena aku semua masih seorang gadis loh. Belum ada suamiku, aku masih jomblo. Yang Yusuf itu, yang duda itu, yang udah datang udah tua lagi. Ya, kan Yusuf kan duda ya. Bapak itu tua loh, jauh sekali bedanya antara Maria dengan Yusuf. Itu sebenarnya. Maria itu diperkirakan itu umur 14 atau sekitar 16-17 tahun. Masih muda sekali. Karena ingat Bapak Ibu, dia adalah pembelahan set itu kan. Siapa orang Jawa di sini? Ada yang Jawa enggak? Jawa umur 25 tahun sudah takutnya kalau tidak merit ya. Why? Nanti tanya deh. Bagaimanapun Bapak Ibu, semakin tua sel telur semakin tidak bagus. Semakin muda akan menghasilkan bibit bobot yang baik. Ya, meskipun tapi secara kematangan psikologi anak belum bisa menikah di umur usia 14, 15, 16 tahun. Tapi kan perkembangan psikologis manusia sekarang beda dengan yang zaman dulu. Oke, kita kembali. Ya, saya katakan tadi di sini ketika itu Maria mengatakan bagaimana mungkin aku mengandung sedangkan aku belum punya suami. Persis sama dengan yang dalam kitab Keluaran. Ketika kemah suci dikatakan roh menaungi, kemuliaan Tuhan menaungi kemah suci, di mana dalamnya ada tabut perjanjian. Maria dikatakan malaikat Tuhan, Roh Kudus akan menaungi engkau. Karena apa? Anak yang engkau lahirkan kandung itu yang ada dalam rahimmu. Dan inilah konsep yang mestinya apa? Maria sebagai apa? Tabut perjanjian sebenarnya. Nanti kita lihat. Tapi saya tidak akan membahas tabut perjanjian. Kalau ada bertanya nanti ya, saya bisa jelaskan kepanjangan nanti Bapak Ibu. Ya, konsep sama itu sebenarnya. Oke. Lalu membentuk tubuh fisik. Roh Kudus itu mampu membentuk tubuh fisik sama seperti kita diciptakan dari tanah, ya. Bagaimana dalam kitab Kejadian itu punya Roh Kudus mampu membuat membentuk tubuh fisik dan personifikasi kasih. Selalu ketika berbicara Roh Kudus itu selalu itu adalah personifikasi kasih Allah, Roh kasih Allah. Ya, itu. The next. Nah,
Ini yang dikatakan tadi, dimensi pertama adalah penciptaan rahmat ya. Saya lewati saja tadi bagaimana kodrat ya manusia dan pribadi firman yang ilahi itu dipersatukan oleh Roh Kudus ya. Yang kemudian persatuan ini menjadi pondasi sumber tunggal dari setiap rahmat keselamatan lainnya bagi umat manusia. Kemanusiaan bisa menyatu dengan yang ilahi oleh karena kekuatan Roh Kudus. The next ya, yang kedua tadi ya, ini yang katakan tadi, paralelisme kuasa kreatif, kemampuan Roh Kudus untuk memberi kuasa mencipta yang kemudian memberi hidup ya. Dikatakan pada waktu itu, pada awal mulanya ketika dunia belum ada bentuknya, dikatakan dalam kitab Kejadian, Roh Allah melayang-layang di atas air yang kosong ya, dan dari situ, dari Roh Allah itulah nafas ilahi menciptakan kehidupan fisik pertama dengan memisahkan langit dan bumi, daratan dan air itu. Lalu dalam Lukas, ketika Maria menerima kabar gembira, Roh Kudus turun ke atas rahim seorang perawan. Nafas kreatif itu masuk ke dalam rahim. Kalau tadi membentuk kehidupan di dunia ini, terbentuklah yang namanya pribadi yang ilahi ke dalam kemanusiaan itu. Bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja di sana. The next. Ya. Nah ini, kata ini penting sekali, menaungi. Ya. Dan disinilah kesejajaran konsep kemah suci dengan siapa? Rahim Maria. Dalam Keluaran ya itu disebutkan bahwa istilah itu ini kemuliaan Tuhan seperti awan itu menaungi ya kemah suci di mana di dalamnya ada tabut perjanjian. Hal yang sama terjadi ketika Maria yang menerima karunia Tuhan. Dikatakan tadi bahwa Roh Kudus akan menaungi Maria. Menaungi ini melambangkan, merupakan simbol bahwa kehadiran Allah yang dekat dan menyelamatkan bekerja dalam kerendahan hati dan keheningan yang tersembunyi. Bagaimana Dia berkarya dalam diri Maria yang menaunginya. Itu Roh Kudus. Next ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, dan ini Keluaran ya. Bagaimana itu? Bapak Ibu, kan di sini kita berbicara tentang tabernakel sebenarnya. Kemah suci itu adalah bagian dari tabernakel, merupakan bagian dari kemah suci itu sendiri. Di mana di dalamnya tabernakel merupakan tempat bagian yang tersuci dari kemah suci itu sendiri. Karena di mana di dalamnya ditahtakanlah apa? Tabut perjanjian. Yang kemudian nanti ketika berdiri bait suci, kan sebelum ada bait Allah, yang ada hanyalah kemah suci. Kemana orang Israel berperang? Ini kemah ini dibawa, tabut perjanjian akan dibawa, lalu dibuatkan kemah suci. Setelah bait Allah hadir dibuat ya oleh Raja Daud dan Raja Salomo, kemudian membangun kemah suci di salah satu bagian bait Allah, di salah satu bagian bait Allah itu sendiri ada bagian di mana ditempatkanlah tabut perjanjian. Tidak semua orang bisa masuk. Yang bisa masuk hanya imam yang memimpin, yang memberikan persembahan pada saat itu. Ya, kalau Bapak Ibu nanti buka di Google lalu sketsa bait Allah itu sebelum diruntuhkan bagaimana. Ya, ada bagian-bagiannya. Nah, sama dengan kita kan, itulah yang kemudian mewujud dalam gereja sebenarnya. Ada bagian yang tidak semua orang bisa, boleh dikatakan, menginjakkan kakinya. Kalau kita masuk dalam gereja, beberapa gereja timur, sebenarnya Bapak Ibu ke Mesir, gereja Koptik misalnya, nanti masuk di gereja, misalnya gereja Gantung ya, dan itu di situ masih ada gereja yang di gereja Kristen Koptik kan itu ya, aliran Koptik itu ya, itu kan ada bagian tertutup di belakangnya, itu semua orang nggak bisa masuk di situ. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai, bagi kita tabernakel, tempat, kalau kita tabernakel adalah ya box kecil itu,
Tapi di sini dulu ada kemasukan di sana, ditatakanlah tabut perjanjian. Dan awan kemuliaan Allah, itulah yang kemudian awan kemuliaan Allah yang kita kenal dengan Sekinah ya, ada kelompok Sekinah ya. Kelompok Sekinah itu adalah awan kemuliaan Allah turun menaungi kemah suci, yang dalam Injil Lukas itu ketika Maria menerima kabar sukacita, Roh Kudus menaungi Maria. Coba digambarkan seperti itu Bapak Ibu ya, hampir sama. Mau digambarkan sebenarnya kalau Bunda Maria itu seperti kemah suci di mana di dalamnya ditahtakan Sang Ilahi. Kalau di sini kan kehadiran Allah melalui siapa? Tongkat, batu, ya. Di sana lalu roti, mana, itu 3 hal. Semua itu adalah apa? Penyertaan Tuhan. Nanti kita lihat next kita bagaimana itu hadir dalam rahim Maria. 3 benda itu ternyata dihadirkan oleh satu pribadi. Next, ya. Nah, di membentuk tubuh fisik bagaimana ini? Sebenarnya ini mau menggambarkan tentang rahimnya Bapak Ibu ya. Apa namanya itu, rahim kan bentuknya seperti ini ya. Seperti apa sih? Ada lalu ada sayapnya, lalu ada bentuk begini ke bawah ya. Itu kan selalu gambar rahim. Di dalamnya ada inilah sel telur. Tetapi sel telur ini tidak dibuahi oleh keinginan laki-laki, tetapi dibentuk oleh Roh Kudus. Bagaimana itu prosesnya? Itulah proses ini yang tidak bisa dijelaskan secara biologis, karena disitulah gereja menampakkan bahwa yang dikandung ini bukan manusia, tapi dia adalah kehadiran Allah yang sungguh nyata, hanya mengambil rupa manusia. Ya, next. Maka lalu inkarnasi adalah ekspresi kasih Allah secara pribadi, ya, merupakan kasih, memberikan satu-satunya putranya, ya, itu ungkapan kasih. Ya, the next. Nah, peristiwa inkarnasi sebenarnya ini, kenapa Yesus lahir seperti itu? Tidak seperti manusia, ada doktrin, ada ajaran yang mau ditegaskan di sana, mau memutuskan hubungan antara dosa asal yang disebabkan oleh Adam. Dosa manusia dari Adam itu berlanjut karena boleh dikatakan manusia terlahir sebagai manusia. Kalau Yesus tidak pernah terkontaminasi dosa Adam. Garis keturunan Adam, dosa asal laki-laki, via benih, boleh dikatakan itu lahir via benih laki-laki. Nah, dengan mengajarkan bahwa intervensi Roh Kudus yang kemudian Yesus adalah Adam baru, bukan lahir karena benih seorang laki-laki. Sebenarnya ada ajaran mau memutuskan di situ tentang garis keturunan oleh karena garis dosa asal. Next, ya. Kemudian doktrin yang kedua yang mau diajarkan dari ungkapan aku percaya yang dilakukan dari Roh Kudus ini dan dilahirkan inkarnasi, dari katanya sendiri inkarnasi, masuk karnis, daging, jadi Allah masuk ke dalam kedagingan. Bagaimana yang ilahi, kodrat Allah masuk ke dalam kodrat manusia. Di sini ada anatomi persatuan hipostatis. 2 hakikat menyatu. Yang saya sudah katakan tadi, yang berasal dari Roh Kudus yang ilahi dan yang berasal dari perawan Maria yang mengambil kedagingan. The next. Ya. Dan ini yang mau ditekankan juga, bahwa semua yang terjadi dalam peristiwa Maria itu, kelahiran Yesus Kristus itu monopoli dilakukan oleh Allah. Lalu Maria perannya apa? Maria sebenarnya hanya digunakan di sana. Hanya satu yang diminta dari Maria adalah jawaban via, ya, aku ini hamba Tuhan. Dan dengan demikian, ini via Maria sungguh luar biasa. Dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Langsung Allah mengambil rupa manusia di dalam rahimnya. Lalu nanti kita bertanya, kok Maria mendapat tempat khusus dalam gereja Katolik? Ya, itu penting. Bukan pertanyaan
pertama bukan sebagai penyembahan, tujuan penyembahan, tetapi untuk memperkokoh, mempertegas keilahian Yesus. Sama kan orang mengatakan, kenapa sih kita pergi ke Yerusalem? Orang mengatakan, Yerusalem disebut tanah apa? Kenapa disebut tanah suci? Kenapa bukan Jakarta tanah suci? Lah kalau kita hidup di Jakarta berarti memberikan. Kenapa disebut Yerusalem tanah suci? Karena Yesus pernah menginjakkan kakinya. Segala sesuatu yang selalu diinjakkan oleh Yesus disebut suci. Kalau Maria, rahimnya jadi suci enggak? Seharusnya 9 bulan lo berdiam menjadi tabernakel. Maka tabernakel hidup adalah Maria. 9 bulan dia Allah berdiam di dalam hati. Jadi kalau Allah yang suci tidak mungkin berada di tempat yang dalam tanda petik yang ternodai, yang kotor. Sehingga ketika kita mengatakan Maria itu tanpa noda dosa, itu bukan pertama-tama untuk Maria, tetapi karena Yesus enggak mungkin hadir di tempat yang ternodai. Itu sebenarnya pertegas. Oleh itu kembali, maka kelahiran Yesus itu dalam diri Maria seutuhnya adalah intervensi Allah, yang kemudian dikatakan Yesus lahir bukan dari keinginan seorang laki-laki. Lanjut. Ini saya sudah katakan tadi sebenarnya ya. Lanjut saja kita bagian ke A. Di sini kan lahirnya dalam inkarnasi itu sebenarnya terjadi pertukaran. Boleh dikatakan pertukaran ilahi. Malah masuk ke dalam sejarah melalui rahim seorang perempuan. Agar apa? Melalui dengan menjadinya manusia. Allah yang menjadi manusia, manusia dikuduskan, diilahikan itu. Jadi ini semacam pertukaran ilahi. Allah mau masuk ke dalam kemanusiaan, merendahkan diri yang disebut dengan kenosis, mengosongkan diri. Walaupun dalam rupa Allah, tetapi ia tidak menganggap itu sebagai kesetaraan dengan Allah, tetapi dia mengambil, mengosongkan diri dan menjadi serupa manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Ini kenosis yang luar biasa dari pihak Allah. Tujuannya apa? Supaya Allah menjadi manusia, supaya manusia diilahikan. Bukan pertama-tama supaya manusia setara dengan Allah, tidak. Tetapi kita mengalami keilahian atau kekudusan. Inilah yang disebut dengan pertukaran ilahi. Lanjut. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Tadi kita sudah berbicara tentang Roh Kudus yang dikandung oleh Roh Kudus.